Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Barokah Isdaryanti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya adalah Erlita Fiana, NIM 14014211052, dari jurusan PGSD, Rombel B, nomor presensi 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum uji kandungan amilum atau karbohidrat pada makanan. Adapun dasar teori dari praktikum ini adalah untuk memiliki tubuh sehat dan tumbuh normal, setiap orang memerlukan zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi dalam suatu pengujian sederhana. Namun, jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon atau dengan lambang C, hidrogen dengan lambang H, dan oksigen dengan lambang O, yang umumnya dikenal sebagai senyawa gula. Ada 3 golongan karbohidrat, yaitu yang pertama, golongan monosakarida, merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari suatu satuan gula. Rumus kimianya yaitu C6H12O6. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Contoh pada makanan adalah madu dan rasa manis pada air buah. Yang kedua adalah golongan disakarida, merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari 2 satuan gula, yang memiliki rumus kimia C6H12O62. Yang ketiga adalah golongan polisakarida, merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari banyak satuan gula, memiliki rumus kimia C6H12O6N. Contohnya adalah amilum atau zat pati atau zat tepung. Contoh pada bahan makanan adalah semua makanan yang mengandung zat tepung atau amilum, misalnya nasi, roti, ubi, keladi, dan sagu. Pada buah-buahan misalnya adalah alpukat, durian, nangka, dan mangga mana lagi. Untuk mengetahui amilum dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan lugol. Amilum yang ditetesi larutan lugol akan memperlihatkan perubahan warna larutan lugol dalam bahan makanan, menjadi berwarna biru tua atau biru kehitam-hitaman. Jadi, bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi dengan larutan lugol, maka bagian yang ditetesi akan berwarna biru ungu atau biru kehitam-hitaman. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama, piring plastik. Yang kedua yaitu larutan lugol. Di sini saya mempunyai 5 ml larutan lugol yang berjumlah 2 botol sehingga menjadi 10 ml. Ada juga sendok untuk pengaduk. Dan bahan-bahannya yaitu yang pertama adalah apel, diiris-iris kecil, nasi beberapa butir, tempe goreng, biskuit, roti tawar yang dipotong kecil, telur rebus, tahu, dan kentang. Bahan-bahan lainnya yaitu gula, tepung, kelapa yang sudah diparut, dan juga tepung yang sudah digoreng. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam prosedur kerja praktikum. Yang pertama, susun semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik. Yang kedua, tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yudium atau lugol. Yang ketiga, perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan lugol. Baiklah, untuk memudahkan saya juga akan menonton videonya melalui handphone. Baik, di sini ada apel. Saya akan tetesi dengan 3 tetes larutan lugol.
Selanjutnya ada nasi. Satu, dua, tiga. Selanjutnya ada tempe goreng. Satu, dua, tiga. Selanjutnya ada biskuit. Satu, dua, tiga. Roti tawar. Dan juga telur. Nah, khusus untuk telur sepertinya saya akan memisahkan putih dan kuningnya. Nah, inilah telur akan saya tatasi dengan larutan lugol. Selanjutnya ada tahu, kentang, nah selanjutnya ada gula, tepung bumbu, kelapa yang sudah diparut, dan tepung yang sudah digoreng. Baiklah, ini selanjutnya akan saya aduk-aduk dan melihat perubahan warnanya. Jangan lupa catatlah bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu, biru, hitam setelah ditetesi larutan lugol. Yang kelima, catatlah semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan praktikum. Pada kegiatan praktikum kali ini menggunakan larutan yodium atau reagen lugol yang digunakan untuk mengetahui kandungan makanan. Lugol digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau amilum atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi lugol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut memiliki banyak kandungan karbohidratnya. Sesuai pernyataan tersebut diperoleh hasil pengujian sebagai berikut. Yang pertama adalah apel. Pada uji karbohidrat amilum, apel yang diiris kecil ditetesi dengan larutan yodium atau lugol berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa apel tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Yang kedua adalah nasi. Uji karbohidrat atau amilum beberapa butir nasi yang ditetesi dengan larutan yodium atau lugol berubah warna menjadi ungu atau hitam pekat. Hal itu menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat atau amilum. Yang ketiga adalah telur rebus. Di sini saya pisah antara putih telur dan kuning telur. Uji karbohidrat amilum pada putih dan kuning telur yang diiris kecil ditetesi dengan larutan yodium atau reagen lugol menghasilkan warna putih kekuning-kuningan. Hal itu berarti menunjukkan bahwa putih dan kuning telur tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Karena bila memiliki karbohidrat atau amilum, setelah diuji seharusnya memiliki warna biru kehitaman atau hitam keunguan. Yang keempat adalah tahu. Uji karbohidrat tahu yang diiris kecil ditetesi dengan larutan lugol berubah warna menjadi putih kecoklatan. Hal itu menunjukkan bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Yang kelima adalah biskuit. Nah, ini biskuitnya.
Uji karbohidrat amilum pada biskuit yang dipotong kecil ditetesi dengan larutan yodium atau lugol berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa biskuit mengandung karbohidrat atau amilum. Selanjutnya adalah tepung bumbu. Inilah tepung bumbu yang sudah saya tetesi dengan lugol. Uji karbohidrat amilum, tepung yang ditetesi dengan larutan yodium atau lugol berubah warna menjadi kehitaman. Hal itu menunjukkan bahwa tepung bumbu mengandung karbohidrat atau amilum. Yang ketujuh adalah gula pasir. Ini adalah gula pasir yang saya tetesi dengan larutan. Uji karbohidrat amilum, gula pasir yang ditetesi dengan larutan yodium atau lugol berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Selanjutnya yaitu kentang. Uji karbohidrat amilum, kentang yang diiris kecil ditetesi dengan lugol berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa kentang mengandung karbohidrat atau amilum. Selanjutnya yaitu tempe goreng. Uji karbohidrat tempe goreng yang diiris kecil ditetesi dengan larutan lugol berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa tempe goreng mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu roti tawar. Uji karbohidrat roti tawar yang diiris kecil ditetesi dengan larutan lugol berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa roti tawar mengandung karbohidrat atau amilum. Selanjutnya yaitu tepung goreng. Uji karbohidrat amilum tepung goreng yang ditetesi dengan lugol berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa tepung goreng mengandung karbohidrat atau amilum. Nah, yang terakhir yaitu kelapa. Uji kandungan karbohidrat amilum dalam kelapa parut yang ditetesi dengan larutan lugol berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa kelapa tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Nah, simpulan dari praktikum ini adalah setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti apel, nasi, telur rebus, dan lain-lain yang ditetesi dengan larutan yodium atau reagen lugol, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat sebagai berikut. Yang pertama, yang berwarna yang mengandung karbohidrat. Yang pertama, yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, biskuit, tepung bumbu, kentang, tempe goreng, roti tawar, dan tepung goreng. Yang kedua yaitu yang tidak mengandung karbohidrat. Yang pertama ada apel, telur rebus, putih dan kuningnya tidak mengandung karbohidrat, tahu, kelapa, dan gula pasir. Nah, sekian representasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.